Begitu juga dengan kita ketika melakukan maksiat kepada Allah, maksiat kita dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Karena bulan ini yang memuliakan bukan hanya hamba Allah, tapi Allah sendiri yang memuliakan 4 bulan tersebut. Jadi mumpung kita masih berada di bulan Dzulhijjah, kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kita dapat masuk di Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua diberi rezeki agar kita bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kejadian yang sangat agung di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah terjadinya yang sering kita dengar, terjadinya penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintahnya Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, tapi Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Dan bahkan dombanya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu kejadian bukti taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim melaksanakan dengan ikhlas. Bukti taatnya seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Dzulhijjah diwajibkannya orang beribadah haji. Mudah-mudahan kita di sini kita dipanggil Allah bisa ziarah ke Mekah Madinah, amin ya rabbal alamin. Di bulan Dzulhijjah juga tepat haji diwajibkan untuk hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kejadian yang paling agung di bulan Dzulhijjah, yang memberikan seluruh nabi ingin menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad berebut untuk menjadi umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat di bulan Dzulhijjah, bahkan tepat di tanggal 1 Dzulhijjah, Nabi Adam alaihissalam diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu bertobat beratus-ratus tahun, tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tobatnya Nabi Adam diterima ketika berada di bulan Dzulhijjah, dan bahkan para riwayat sering menyebutkan di malam 1 Dzulhijjah. Seperti yang kita hari ini kita jalani sekarang malam 1 Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua niatkan tobat kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dosanya Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad. Dan bahkan Nabi Adam pun beratus-ratus tahun tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak bisa memaafkan Nabi Adam alaihissalam. Dan tepat di bulan Dzulhijjah malam 1, tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang membuat Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah, Nabi Adam bertobat di tahun awal-awal pertama ketika diturunkan oleh Allah dari surga. Tidak terima tobatnya. Tapi setelah 450 tahun tobatnya diterima oleh Allah. Nabi Adam berdoa dengan bertobat, ya Allah, aku bertobat, aku memohon ampunan atas kesalahanku. Dan diakhiri dengan menyebut bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam berdoa dan bertawasul kepada Nabi Muhammad, ampuni aku ya Allah dengan aku bertawasul lewat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam,
Dari mana engkau tahu tentang nama Muhammad? Sedangkan aku belum menciptakan Muhammad. Nabi Adam mengatakan, wahai Allah, di saat engkau tiupkan ruh di dalam tubuhku, dan aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang aras, namamu bersanding dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tiang-tiang aras aku melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku yakin bahwa nama itu adalah nama yang mulia karena bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad itu sudah diceritakan ketika Nabi Adam baru diturunkan. Dan bahkan awal penciptaan seluruhnya adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan semuanya. Laulaka Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan pernah aku ciptakan semua ini. Karena inti dari semua ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan diceritakan Nabi Adam ketika diturunkan di bumi, Nabi Adam sering diikuti oleh banyak malaikat. Malaikat berada di belakang daripada tubuh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bingung kenapa banyak malaikat yang mengikuti Nabi Adam dari belakang. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa para malaikat ini mengikutiku dari belakang? Allah mengatakan sesungguhnya malaikat tertarik dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam sulbimu wahai Adam. Kalau begitu aku ingin melihat nur Muhammad, maka pindahkan nur tersebut di depan. Kemudian nur Nabi Muhammad dipindahkan oleh Allah dari belakang ke depan. Di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu malaikat yang berasal dari belakang pindah ke depan daripada Nabi Adam alaihissalam. Pindah ke hadapan Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku ingin menikmati sendiri nur Muhammad. Pindahkan nur Muhammad itu di kukuku. Ketika nur Nabi Muhammad dipindah di kuku Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam mengatakan seraya, marhaban bi sayyidi wa habibi wa qurratu aini. Dan bahkan para ulama mengajarkan kita ketika kita mendengar adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada beberapa ulama dengan meniup dua kuku ibu jarinya, kemudian sambil mengusap ke matanya, mengusapkan dan mengatakan marhaban bihi bisayyidi wa habibi wa qurratu aini. Ada yang beberapa ulama memasukkan jempolnya ke langit-langit mulut, kemudian mengusap kepada dua belah mata. Karena Nabi Adam ketika melihat nur Nabi Muhammad tertarik, saking tertariknya jempol tadi Nabi Adam diletakkan di kedua belah matanya, saking indahnya nur Nabi Muhammad sallallahu. Dan barang siapa yang melakukan ketika mendengar adzan, setiap dikatakan setiap adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian meniup kedua jarinya, di kukunya jempol sambil mengucapkan marhaban bihi bisayyidi wa habibi wa qurratu aini, insya Allah akan dijauhkan dari seluruh penyakit yang berhubungan dengan mata. Sapa wong sing nglakoni insya Allah dijauhkan dari mata minus, bahkan mata buta, karena berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saking herannya kenapa malaikat sampai akhirnya Nabi Adam melihat nur Nabi Muhammad di dalam kukunya. Dan tadi pertobatan Nabi Adam diterima di bulan Dzulhijjah tepat di tanggal 1 dengan menyebut bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Adam melihat beberapa kemuliaan
yang diberikan hanya kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini pemimpin para anbiya. Diceritakan nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu seluruh umat, seluruh hamba, semua berlari mencari syafaat daripada para nabi. Diriwayatkan nanti semua orang akan lari kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikan kita syafaat. Wahai Nabi Nuh, berikan kita syafaat. Kita lari ke Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi. Ke Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Sampai ke seluruh para nabi mengatakan nafsi, nafsi. Tapi ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan analah, analah. Aku orangnya, aku orang yang bisa memberi syafaat. Sebetulnya seluruh nabi bisa memberikan syafaat. Tapi mengapa para nabi mengatakan nafsi, nafsi? Karena di saat itu Allah marah dan marahnya Allah tidak pernah semarah itu sebelum ataupun sesudah. Sampai semua nabi lupa kalau bisa memberikan syafaat. Semua nabi saking takutnya sama Allah lupa kalau beliau bisa memberikan syafaat. Sehingga mengatakan ana nafsi, 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 nafsi. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad mengatakan analaha, analaha. Aku orangnya yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat agar selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad karena diberikan kemuliaan yang sangat banyak. Nabi Adam ingin menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Adam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama Nabi Adam bertobat 450 tahun. Diterima tobatnya ketika menyebut Nabi Muhammad dan berada di kota Mekah. Ketika berada di kota Mekah, Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat Nabi Muhammad bertobat dimanapun tempatnya, asalkan berjanji tidak akan mengulangi, walaupun bukan di kota Mekah, walaupun berada di pesajen, demaan, tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara satu yang membuat Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Adam bertobat diterima hanya di kota Mekah, sedangkan umat Nabi Muhammad di setiap tempat dimanapun kita bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama membuat Nabi Adam iri. Yang kedua, Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Nabi Adam tidak pernah melakukan kesalahan lain. Satu kesalahan, memakan buah huldi. Ada beberapa riwayat bahkan menceritakan kalau Nabi Adam tidak sampai menelan buah huldi. Hanya buah huldi terkena di bagian giginya. Tapi jumhur ulama mengatakan memakan buah huldi. Sampai ada riwayat mengatakan kalau laki-laki ada namanya apa iki jenenge? Kalau menjing, nek wong Jawa Timur ngomong kalau menjing. Perempuan akhirnya jadi payudara. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa tidak sampai tertelan, hanya buah huldi menempel di gigi Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena satu kesalahan Allah marah. Tapi bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Berkali-kali melakukan kesalahan Allah tidak marah. Dan bahkan berkali-kali melakukan kesalahan ketika tobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara yang membuat Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Dan kemudian yang membuat Nabi Adam iri yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah Nabi Adam bermaksiat dengan berpakaian. Nabi Adam melakukan kesalahan dengan berpakaian. Tapi Allah marah, Allah turunkan Nabi Adam, Allah keluarkan dari surga. Dan Allah telanjangi Nabi Adam alaihissalam.
Tapi bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Bermaksiat dengan telanjang, Allah tetap menutupi aib daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam melakukan salah dengan berpakaian, Allah marah, Allah telanjangi Nabi Adam alaihissalam. Tapi ketika umat Nabi Muhammad bermaksiat dengan tidak berpakaian, Allah tetap memberikan pakaian kepada umat Nabi Muhammad SAW. 3 perkara yang membuat Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Dan kemudian yang perkara keempat yang membuat Nabi Adam iri, Nabi Adam melakukan salah sekali di surga. Allah marah, Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Melakukan salah di dunia, bermaksiat di dunia, ketika meninggal dalam keadaan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memasukkan ke dalam surga. Nabi Adam melakukan salah di surga. Nabi Adam salah di surga, Allah marah, Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, berbuat salah di dunia, bermaksiat di dunia, tapi pada akhirnya tetap dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan syariat daripada syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Diriwayatkan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi, mereka itu tetap mengatakan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak mengatakan Muhammadur Rasulullah. Makanya mereka tertutup sehingga dikatakan kafir. Orang Yahudi dan orang Nasrani pada dasarnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad adalah penyempurna syariat daripada nabi-nabi sebelumnya. Penutup daripada para anbiya. Makanya dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang mengatakan hanya la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi. Mereka memiliki 2 kata tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bagaimana dengan orang-orang kafir yang ada di sekitar Mekah dan Madinah? Orang-orang Mekah itu pada dasarnya adalah keturunan daripada suku Quraisy. Mereka semua menyatakan la ilaha illallah. Pada awalnya mereka semua mengatakan la ilaha illallah. Karena terjadinya perang gajah, itu salah satu bukti bahwa Sayyidina Abdul Muthalib itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ka'bah akan diserang oleh Raja Abraha, Sayyidina Abdul Muthalib mengatakan kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, engkau sudah ada yang jaga. Yang memiliki Ka'bah yang akan menyelamatkan Ka'bah. Aku akan menyelamatkan harta yang menjadi milikku. Karena Sayyidina Abdul Muthalib mengatakan kalau kita melawan Raja Abraha kita sama saja dengan perang konyol. Kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, ini milikmu, engkau sendiri yang akan menjaga. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy sebelum diperintahkan Nabi Muhammad semuanya mengatakan la ilaha illallah. Walaupun ada beberapa orang yang menyembah berhala, tapi pada dasarnya tetap la ilaha illallah. Kemudian pembuktian terakhirnya ketika Nabi Muhammad diangkat, ternyata hanya Allah memilih beberapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah menyiapkan Nabi Muhammad dengan sahabat yang rela siap membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan nyawanya. Bahkan Nabi Muhammad ketika berdoa kepada Allah tentang dua Umar, ya Allah kuatkan Islam, ya Allah aizal Islam bi ahadin Umarin. Ya Allah kuatkan Islam dengan di antara dua Umar. Dengan di antara dua Umar. Rasul tidak mengatakan ya Allah kuatkan Islam dengan dua Umar. Ya Allah kuatkan Islam di antara dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisam, yang sering dikenal dengan Abu Jahal. Amr bin Hisam sama Umar bin Khattab itu mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ingin dikuatkan Islam dengan dua Umar, di antara dua Umar. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ketika hidayah sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan tidak sampai kepada Amr bin Hisam atau Abu Jahal itu sering melakukan yang namanya ngapurancang. Itu menolak daripada sebagian daripada hidayah. Karena sebab sepele tersebut Amr bin Hisam tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya surga tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita wajib bersyukur kita diciptakan oleh Allah, tidak pernah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia, dan bahkan surga diharamkan sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Karena janjinya Allah kepada Nabi Muhammad. Bahkan seluruh nabi pun rela melepas jabatan sebagai nabi hanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Dan kita bersyukur kita diciptakan oleh Allah menjadi umat nabi yang paling agung, dan kita wajib untuk membahagiakan Nabi Muhammad dengan kita sering berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad, dan kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Penak endi niku jenengan napa dalem. Penak endi melu majelis kalih sing mboten do ngantri do muntel do stadion niku. Jenengan bayangke. Kula ketar-ketir, Beb. Ora ono sing ngaji. Ajaran istiqomah apa to? Ora ono ngaji mahal kiam tok terus bar kula. Ning demi napa jenengan do niat ngeboti istiqomah niku wau. Kenyataane malam pertama di bulan Dzulhijjah setiap ampunane jenengan di ngapura sedaya dosa-dosane, segala maksiat. Bukan berarti terus harus bermaksiat besar, bukan. Kula jenengan bendina iki nek dalan iki sempol ngoten lho iki maksiat. Belum lagi berkata kepada orang tua dengan nada yang lebih tinggi. Niku ibaratnya dosa kula panjenengan jek akeh. Ora ndung sing dosa gedhe, dosa cilik niku luwih akeh malah medeni wong. Dadi kan mending melu majelis. Engko nek delok apa siaran ulang kan ono no YouTube. Ngira, Beb. Lah nek ngene iki ngenteni jenengan di ngapura kabeh dosane, kan ngenteni setahun meneh di malam pertama bulan Dzulhijjah. Kan belum tentu. Nek jenengan ketinggalan film napa ketinggalan pertandingan bal kan iso delok nonton ning YouTube ngoten. Dadi pokoke intine melu umat Kanjeng Nabi insyaallah selamat. Dan nyuwun barokah Fatihah kepada Bapak Idham Khalid bin Muhayyin yang sedang sakit di rumah sakit di Yakis Kudus. Mudah-mudahan Allah mengangkat semua penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah wa taala. Al-Fatihah bisyifa wa dawa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la yawmiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadama fi darasati Muhammadiyatin kunta tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ja'ala syai'i maskura wa fi'li fi mahmuda wa ayatu ba'mali مقبولة وتوجه بتوجهات خالصة وسيلة موصولة اللهم يا من إليه دور جمال فتاة ضافرة وعلى فبجل فتنشاه منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الداد الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل رياض أوادك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك من خاصة بالشرف الأفخار في كل موطن من مواد ومنهر قاسم امدادك في عبادك وشيكور إرشادك لأهل الودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرات رب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعينه عنايتك وأن تفدنا بجميع تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك ونحات الحبيب غايته وتتقبل منا ما تخرجنا في منياتنا وتسأل فضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق من السالكين ولحقك واقف من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمل وأن تسمع نصر هذا الحبيب ووزنه ووله وظهره وأم ببركته وسرب سيد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأتم رياض القوي في جميع الضال منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واغفر لهم قربة المقربين واغفر دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي سر المدتين والظالمين وافسد الأدلى بولاد حق في جميع النواكب والأقدار وأيدهم بداية بدك ونسرين على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأتمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه والمنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Siril Fatihah.